bisa bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala kalau kemudian kita iringi dengan niat yang benar. Ini adalah kaidahnya. Ya, nanti dari kaidah-kaidah ini akan banyak melahirkan contoh-contoh di bawahnya. Ya, jadi setiap apapun aktivitas, kebiasaan, rutinitas harian yang kita lakukan selama sifatnya mubah, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa'ala, maka rutinitas tersebut bisa bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala kalau memang kita meniatkannya dengan niat yang benar, berniat untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian penulis melanjutkan penjelasannya. Sebab apabila menyuapkan makanan ke mulut istri sekali saja, itu sudah berpahala, maka niscaya pahala lebih layak diberikan kepada yang memberikan makan orang-orang yang membutuhkan makanan, atau mengerjakan amalan ketaatan yang tingkat kesulitannya lebih besar daripada menyuapkan nasi ke mulut istri yang nilainya lebih rendah, atau yang mungkin amalannya adalah amalan yang kecil, amalan yang sederhana. Jadi kalau seorang menyuapkan makanan kepada istrinya saja, itu sudah Allah catatkan sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah ketaatan, ya, yang mana ini adalah perkara yang sederhana, perkara yang ringan, ya, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh seorang suami, siapa saja, mau backgroundnya dia adalah orang yang cukup materinya atau yang kurang materinya, ya, dengan hanya sekedar memberikan makanan kepada istri, menyuapkan makanan kepada istri, itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, apalagi kalau kemudian kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang kan seorang suami nyuapin istrinya, ya, kadang istrinya udah kenyang, ya, kadang nggak butuh dengan makanan tersebut, ya, kadang pun yang disuapinnya bukan makanan yang berat-berat, makanan yang ringan-ringan, yang tidak mengenyangkan dan lain sebagainya. Tapi kalau hal ini dilakukan oleh seorang suami dalam rangka meniatkan dirinya untuk mendapatkan ibadah, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini saking mudahnya, ya, beramal dan melakukan ketaatan di dalam syariat kita. Dan sekali lagi, ya, hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah bagaimana keutamaan niat, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada hamba-hambanya itu begitu besar, sehingga segala aktivitas yang dia lakukan, mau yang kecil, mau yang ringan, sampai yang besar pun, itu bisa bernilai ibadah dan dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan hanya memberikan makan, menyuapkan makanan kepada istri, itu sudah tercatat sebagai pahala, sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para akhwat, para ibu-ibu, ketika kemudian melayani suaminya, menyiapkan makanan untuk suaminya, kemudian membuatkan minuman kepada suaminya yang mungkin tengah sibuk bekerja, ya, apalagi di kondisi-kondisi WFH seperti sekarang ini,
Ya, kalau kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka sungguh ini adalah merupakan potensi besar bagi seorang istri untuk mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, suaminya lagi WFH di rumah, ditanya ya, Abi atau kemudian ayah atau kemudian apalah panggilnya, mau disiapin apa, mau dibuatin apa, atau kemudian tanpa bertanya langsung dibuatin minuman, disiapkan makanan kesukaannya. Ya, maka ini adalah potensi ibadah, potensi ya ketaatan di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ringan. Ya, maka tentunya akan jauh mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dan lebih layak lagi kalau kemudian kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Lebih dari itu, dapat dikatakan jikalau pahala diberikan kepadanya karena ia telah memberi makan istrinya, yang tentunya ia juga akan memperoleh keuntungan dari hal itu, sebab makanan tersebut menjadikan tubuh istrinya semakin cantik. Dan biasanya nafkah yang diberikan kepada istri itu lebih banyak didorong oleh faktor nafsu. Maka hal ini jelas berbeda dengan bersedekah kepada orang lain yang lebih banyak menuntut pengorbanan. Nah, kita kalau ya memberikan makanan kepada pasangan, itu kan kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, pasangan kita bisa menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar, menjadi lebih berisi, ya, yang mana kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita juga. Dan di sini juga dia sampaikan, apalagi dengan kita memberikan nafkah, memberikan makanan kepada pasangan, itu bisa ya menambah kecantikan dan juga ketampanan daripada pasangan kita, yang mana itu juga manfaatnya dan kemaslahatannya juga kembali kepada kita sendiri. Nah, kalau yang seperti ini saja, yang ketika kita mengeluarkan harta kita, mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban kita kepada pasangan kita, dan manfaatnya kembali kepada kita, itu saja bisa bernilai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka bagaimana dengan ketika kita ya memberikan kepada orang lain yang mungkin tidak ada timbal baliknya kepada kita, yang mungkin butuh pengorbanan yang lebih dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan memberikan makanan kepada pasangan kita. Ya. Lalu kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perbuatan mubah yang kita kerjakan, seperti tidur, ya, tidur sifatnya mubah atau tidak? Mubah. Kemudian makan, kemudian mencari rezeki, dan lainnya dapat dijadikan bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara itu memberi peluang bagi seorang muslim untuk memperoleh beribu-ribu kebaikan dengan syarat niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada alasan namanya sibuk, ya, alasan namanya tidak ada waktu, ya, yang mana ini sering dijadikan alasan oleh orang-orang, ya, nggak punya waktu, nggak sibuk, kemudian nggak punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memahami yang namanya ibadah itu adalah dalam pemahaman yang sempit sekali. Ya, memahami bahwasanya
yang namanya ibadah itu hanya sebatas kemudian memperbanyak puasa sunnah, atau kemudian memperbanyak salat-salat sunnah, atau kemudian ibadah-ibadah yang lain. Padahal dengan kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah dan pahala dari Allah Jalla wa'ala, manakala kita meniatkan untuk mendekatkan diri kita niatkan untuk beribadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah nggak ada alasan, ya sibuk, nggak ada waktu dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa memiliki potensi untuk mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang surat undang Ultra Innova apa nanya ke sononya? Yang kita kerjakan di atas semakin bertambah nilai pahala serta keutamaannya apabila kita bersungguh-sungguh menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi aktivitas harian ini, ya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ini sudah mendapatkan pahala, sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan, maka akan bertambah kebaikan yang kita dapatkan kalau kita dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang mubah tadi, kita juga menerapkan apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalamnya. Misal tadi kan perkara mubah yang bisa bernilai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah seperti makan dan minum. Ya, kalau kita makan dan minum, niatnya biar kuat ibadahnya, biar terjaga semangatnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ini sudah dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala, maka akan semakin lebih baik lagi ketika kita makan dan minum tadi, kita juga mengamalkan apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau makan dan ketika beliau minum. Ya, jadi semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan ketika dia makan, ya dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ketika dia makan, dia terapkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia makan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian dia makan ya seraya membaca Bismillah. Kemudian setelah dia makan tidak lupa untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat makan dan minum yang telah Allah berikan. Maka dengan menerapkan hal-hal yang seperti itu, maka akan bertambah kebaikan dan keutamaan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya disinilah pentingnya. Nanti kenapa kita mempelajari kitab ini, panduan amal sehari semalam, agar kemudian setiap aktivitas yang kita lakukan, ini yang pertama kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua adalah dalam kita menjalani aktivitas kita, sebisa mungkin kita lakukan dan kita amalkan di dalamnya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan semakin sempurna kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi tadi beliau katakan, semua perbuatan yang kita kerjakan di atas semakin bertambah nilai pahala serta keutamaannya apabila kita bersungguh-sungguh menerapkan sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada beliau dan sikap ittiba kita yang tulus kepada ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya sudah yang selesai bab yang ketiga. Nah, ini sebenarnya bab yang pertama, bab yang kedua, dan bab yang ketiga. Ini juga bagian daripada
muqaddimah awal-awal beliau, ya, yang mana bab 1, 2 dan 3 ini, ya, beliau mengingatkan terkait tentang pentingnya menghadirkan keikhlasan, pentingnya kemudian menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Lalu kemudian pentingnya untuk menjalankan apa-apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Maka mulai dari bab yang keempat, di sini ya tentunya adalah membahas aktivitas yang pertama kali kita lakukan, ya, dalam aktivitas harian kita adalah tentunya bangun dari tidur. Ya, maka di sini beliau menjelaskan terkait tentang sunnah-sunnah apa saja, ya, yang kemudian bisa kita amalkan ketika kemudian seseorang bangun dari tidurnya. Karena inilah bagian daripada proses kita memulai aktivitas kita. Kita mulai dari bangun tidur dulu. Ya. Tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Ya. Beliau mengatakan, hendaknya kita menyadari bahwa kesempatan untuk kembali mengawali hari yang baru merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dengan dibukanya lagi mata ini, berarti Allah berkenan mengembalikan roh ke jasad kita setelah Dia mengambilnya selama kita tidur. Jadi nikmat bisa bangun lagi itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di dalam lelap tidurnya, lalu kemudian Allah Jalla wa'ala cabut nyawanya, dan Allah tidak berikan kesempatan bagi dirinya untuk hidup kembali. Karena kan yang namanya tidur itu adalah bagian daripada kematian. Ketika kemudian kita dibangunkan kembali dari tidur kita, maka seakan-akan Allah Jalla wa'ala membangkitkan kita dari apa? Dari kematian kita. Ya, dari kematian kita. Makanya ya, yang namanya tidur itu diumpamakan sebagai apa? Kematian kecil. Ya, kematian kecil. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkenan memanjangkan umur kita, memberikan waktu kepada kita agar bisa mengumpulkan pahala dari amal-amal salih, memperbaiki kesalahan yang berwujud dosa-dosa besar maupun kecil, dan supaya segera mengejar kembali apa-apa yang terluput sebelumnya. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bangun kembali, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal salih dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ketaatan dan amal salih kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin Allah panjangkan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, semakin Allah berikan umur yang panjang bagi kita untuk hidup di dunia ini, maka ini adalah modal yang besar bagi kita untuk semakin memperbanyak ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang Allah berikan kepadanya kesempatan hidup yang panjang, kesempatan hidup yang lama di dunia, dan umur yang panjang tersebut diiringi dengan amalan-amalan yang baik. Ya, diiringi dengan amalan-amalan yang baik. Ya, karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia.
memberikan kehidupan kepada manusia, agar kemudian manusia tersebut bisa memanfaatkan waktu hidupnya tersebut untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah Jalla wa'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Maka kita bersyukur atas nikmat kesempatan hidup yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengharapkan yang namanya kematian, ya, karena kesempatan hidup itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan kita diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ketaatan, untuk kemudian bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar kemudian kita bisa memperbaiki diri kita, ya, agar kita kemudian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang sebelum. Ya, maka sekali lagi, ya, kehidupan, kesempatan hidup yang Allah berikan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebelum kemudian kesempatan tersebut Allah Jalla wa'ala cabut dari diri kita, sebelum kemudian nikmat hidup ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut dari diri kita. Tentu saja ini termasuk nikmat yang benar-benar harus kita syukuri. Adapun bentuk syukur yang selayaknya kita tunjukkan adalah dengan berusaha keras dalam meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW berupa amalan yang diridhai olehnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasakan bangun pagi. Ya, biasakan apa? Ya, pagi-pagi di sini maksudnya jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Ya. Tentunya ada catatannya di sini. Yang dimaksudkan dengan bangun pagi-pagi seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh penulis. Beliau mengatakan, inilah wujud rasa syukur yang patut kita jadikan sebagai kebiasaan, yaitu bangun tidur saat terdengar adzan subuh berkumandang. Ini yang paling telat. Ya, selambat-lambatnya kita bangun, seminimal-minimalnya, ya, setelat-telatnya kita bangun adalah paling tidak pada saat adzan subuh berkumandang. Ini yang dimaksudkan dengan bangun pagi-pagi. Atau bahkan jika memungkinkan, dan tentunya ini lebih baik, kita sudah terjaga sebelumnya. Artinya sebelum masuk waktu subuh, sebelum adzan berkumandang, kita sudah bangun. Ya, syukur-syukur kalau kemudian kita bisa bangun sebelum subuh, agar kemudian kita bisa memaksimalkan waktu-waktu tersebut, ya, waktu-waktu sebelum subuh tadi, untuk juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, ya, seperti misalkan melakukan qiyamul lail, ya, lalu kemudian memperbanyak doa, ya, kepada Allah Jalla wa'ala di sepertiga malam yang terakhir, lalu kemudian juga memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kalau memungkinkan, ya, kalau bisa, dan lebih baiknya adalah seorang muslim sudah terbangun dari tidurnya sebelum waktu subuh tiba. Tapi kalaupun pahit-pahitnya, ya, paling telatnya, ya, paling maksimalnya adalah pada saat azan subuh berkumandang. Jangan
menunda-nunda bangun. Terlebih lagi bagi kaum laki-laki yang memang diwajibkan agar menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, kadang kita dari sebelum tidur sudah niatin, ya, bangun tidur itu di awal, bangun tidurnya itu di pagi-pagi, ya sudah disiapin alarmnya dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian alarmnya bunyi, ya bangun hanya sekedar untuk matiin alarm, kemudian tidurnya lanjut lagi. Ya banyak yang seperti itu. Ya bangunnya hanya untuk matiin alarm saja, atau bangunnya karena kebelet pipis aja, begitu selesai pipis kemudian tidur lagi. Ya, ya banyak ya yang seperti itu. Ya, insya Allah bukan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di tempat yang lain, insya Allah. Sesungguhnya seseorang yang terlambat bangun telah kehilangan banyak maslahat dan manfaat, serta yang pasti ia telah menyia-nyiakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, tidak hanya dalam masalah telat bangun, menunda-nunda kebaikan itu juga termasuk perkara yang tidak baik, perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat itu menunda-nunda untuk kemudian mengisi shaf-shaf yang pertama, ketika kemudian mereka sholat berjamaah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhirnya, di bagian akhirnya, Nabi katakan, wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Ya, bahwasanya suatu kaum, sekelompok kaum, ya masih saja menunda-nunda dan terlambat untuk melakukan kebaikan sampai kemudian Allah Jalla wa'ala benar-benar mengakhirkan mereka dalam setiap kebaikan. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ketika kemudian beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qauman yata'akhkharuna fil masjid, yakni la yataqaddamuna ila sufufil awwal. Nabi SAW melihat sebagian sahabatnya enggan untuk kemudian segera masuk ke saf-saf yang pertama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah, wa ala hadza fayukhsha 'alal insan idza 'awwada nafsahu at-ta'akhkhur fil ibadati an yubtala bi an yuakhirahu Allah azza wa jalla fi jami'i mawatinil khair. Beliau katakan, berdasarkan kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka dikhawatirkan seseorang akan terus membiasakan dirinya menunda-nunda dan terlambat dalam melakukan sebuah kebaikan sampai kemudian Allah Jalla wa'ala akan menguji hamba tersebut dengan apa? Dengan akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang senantiasa paling akhir dalam melakukan segala kebaikan. Ya, maka ini tentunya tidak baik menunda-nunda sebuah kebaikan. Ya, bisa jadi ketika kita kemudian menunda-nunda untuk bangun pagi, maka akan banyak sekali potensi-potensi kebaikan yang kemudian akan terlewatkan begitu saja dari kita. Ya, kita ketika kemudian telat bangun, artinya terlewatkan dari kita kebaikan untuk melakukan qiyamul lail, terlewatkan dari kita untuk melakukan istighfar kepada Allah Jalla wa Ala, memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahar, atau kemudian kalau kita bangunnya kesiangan, jam 6 dan lain sebagainya, artinya kita nggak bisa untuk kemudian bagi laki-laki mendapatkan kebaikan sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian
ya melakukan ibadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya maka akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan terlewatkan begitu saja. Dan ini disebabkan karena apa? Karena kita menunda-nunda sebuah kebaikan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan kepada Allah keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa yang khusus kepada umatnya, khusus hanya mereka yang bangun di waktu pagi, mereka yang langsung melakukan aktivitas hariannya di waktu pagi hari. Sahar al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwasanya beliau atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, jadi yang mendoakan ini langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi secara khusus mendoakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan waktunya di pagi hari. Nabi doakan, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Setiap kali mengirimkan suatu pasukan atau detasemen guna menjalankan tugas yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melepas kepergian mereka pada pagi hari. Jadi Nabi kalau kemudian ngirim para sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala, maka Nabi biasanya mengirim mereka di pagi hari. Biar mendapatkan apa? Biar mendapatkan keberkahan. Ya, biar dapatkan keberkahan. Sakhar yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang pedagang dan biasanya beliau membuka dagangannya, mengirim dagangannya juga pada pagi hari. Yang mana dengan itulah kemudian ia bisa memperoleh keuntungan dan juga harta yang melimpah ruah. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang apa? Seorang pedagang. Ya, beliau adalah seorang pebisnis. Ya, yang mana beliau ketika berdagang itu beliau buka dagangannya di pagi hari. Yang mana dengan keberkahan di pagi hari inilah dan juga dengan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau meminta agar Allah memberkahi umatnya di pagi hari, maka dengan inilah maka kemudian seorang sahabat yang bernama Safar ini bisa memperoleh keuntungan yang banyak dari apa? Dari perdagangannya. Ya, maka ya kalau kemudian siapapun di antara ibu-ibu yang mungkin berbisnis, yang kemudian juga berdagang, atau kemudian pasangannya berjualan, berdagang dan lain sebagainya, maka amalkan hadis ini. Ya, karena dengan kita didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan dengan keberkahan, yang mana keberkahan salah satu maknanya adalah diberikan tambahan, kemudian dilipat gandakan, berkembang apa yang menjadi ya bisnis, apa yang menjadi materinya. Maka ketika kemudian kita berdagang di pagi hari, maka insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan keberkahan pada dagangan kita, yang dengannya Allah Jalla wa'ala akan berikan kepada kita keuntungan yang banyak dalam perdagangan kita. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan dengan redaksi buri kali ummati fi bukuriha, diberkahi bagi umatku pada pagi harinya. Nah, ini adalah sunnah yang pertama. Ya, sunnah ketika bangun tidur, sunnahnya adalah bangun pagi-pagi. Jangan bangun telat. Ya, atau kemudian bangunnya di awal, tapi setelah sholat subuh kemudian tidur lagi, jangan. Ya, langsung ya isi dengan aktivitas yang lainnya, agar kita termasuk bagian daripada yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan di pagi hari. Kemudian sunnah yang kedua,
yaitu mengusap wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Ya, jadi begitu ya kita bangun tidur di waktu pagi-pagi, maka yang kita lakukan berikutnya adalah mengusap wajah dengan kedua tangan. Mengusap wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur bertujuan menghilangkan kantuk dan menghapuskan bekas-bekas tidur. Itulah yang biasa diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, di sini anhuma. Ya, jadi ibu-ibu tahu ya bedanya radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu untuk doanya untuk berapa orang tuh? Satu orang kan ya? Ya enggak? Anhu, dhamirnya hu, satu orang. Radhiyallahu anhuma berarti doanya untuk dua orang. Di sini dua orang ini untuk siapa di sini? Ibnu Abbas. Abbas dan juga Abdullah anaknya. Jadi nama anaknya Abdullah. Abbas adalah apa? Ayahnya. Karena ayahnya juga adalah seorang sahabat Nabi dan anaknya adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti bilangnya apa? Radhiyallahu anhu. Seperti misalkan Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar, maka bilangnya apa? Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah anaknya dan ayahnya Umar. Ya. Radhiyallahu anhuma. Ia menuturkan, aku bermalam di rumah Bibi Maimunah. Ya, lalu kemudian secara ringkasnya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, lalu mengusap wajah dengan tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, maka ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau bangun dari tidur, maka beliau mengusap wajah beliau dengan kedua tangan beliau, lalu kemudian barulah beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal arda, seterusnya. Kemudian manfaat mengusap wajah sesudah bangun tidur banyak. Tidak sedikit kasus orang yang terjatuh di kamar mandi sesudah bangun tidur disebabkan ia tidak mengamalkan sunnah ini. Wallahul musta'an. Jadi tadi kita usapin muka ini tujuannya biar apa? Biar ngantuknya ini hilang. Ya. Biar ngantuknya hilang. Jadi jangan sampai ketika kemudian masuk kamar mandi masih dalam keadaan ngantuk, akhirnya kepleset. Ya, betapa banyak orang yang kepleset di kamar mandi gara-gara apa? Gara-gara masih ngantuk. Ya. Masih belum hilang ngantuknya. Ya. Maka untuk menghilangkan kantuk tersebut disunahkan bagi kita untuk apa? Mengusap-usap wajah terlebih dahulu. Kemudian sunnah yang ketiga, tidak lupa berdoa segera setelah bangun. Ya. Ini luar biasanya. Ya, dan ini juga mempertegas bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir dalam setiap keadaannya. Ya, dan luar biasa kehidupan seorang muslim itu. Hampir seluruh aktivitas yang dia lakukan itu juga diiringi dengan berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Bangun tidur berzikir. Lalu kemudian ketika akan masuk kamar mandi juga berzikir. Keluar ke kamar mandi juga berzikir. Ketika akan berwudu berzikir. Selesai wudu berzikir. Ketika sholat, di dalam sholatnya dia juga berzikir. Setelah selesai sholat berzikir lagi. Ya, zikir setelah sholat. Setelah selesai zikir setelah sholat, zikir pagi. Ya, ketika kemudian akan berangkat kerja, keluar dari rumah, berzikir. Ketika akan naik kendaraan juga berzikir. Bahkan sebelum dia akan tidur juga disunahkan untuk apa?
untuk berzikir. Jadi luar biasa kehidupan seorang muslim, dan luar biasa juga sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketika kemudian memulai hidup kita dari awal bangun saja, kita memulainya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita juga akan mengakhiri kehidupan kita, ketika kita akan tidur juga kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita itu nggak pernah bisa lepas dari apa? Dari Allah Jalla wa'ala. Seluruh aktivitas kita ini kita libatkan di dalamnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bacaan-bacaan zikir yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara zikir sesudah bangun tidur yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Nah, ini adalah doa yang dibaca ketika kemudian kita bangun tidur. Dan doa-doa yang seperti ini doa-doa yang maknanya adalah makna zikir. Dan dalam doa-doa yang maknanya zikir tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika membacanya. Ya, ketika kita akan kemudian ketika kita bangun dari tidur lalu kemudian baca doa ini, ya dibaca tanpa kemudian mengangkat kedua tangan, karena ini doa yang maknanya adalah makna zikir. Kalau doa yang maknanya zikir, maka tidak disunnahkan untuk apa? Untuk mengangkat tangan ketika membacanya. Ya, zikir atau doa bangun tidur, doa ketika akan masuk WC, itu adalah doa-doa yang maknanya zikir yang kita tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kalau doa-doa yang isinya permintaan, menyampaikan hajat, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa'ala, ya doa kemudian kita di waktu hujan, di waktu-waktu mustajab di antara adzan dan iqamah, di waktu kemudian kita safar, di sepertiga malam yang terakhir, maka kalau doa-doa di waktu-waktu tersebut, maka di antara adabnya, di antara sunnahnya adalah dengan mengangkat kedua tangan. Jadi ada doa-doa yang memang kita dianjurkan dan disunahkan untuk mengangkat tangan, tapi ada juga doa-doa yang mana kita tidak dianjurkan dan tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika kita mengucapkan doa-doa tersebut. Atau juga bisa berzikir dengan doa yang lainnya, doa yang sahih lainnya, yaitu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang telah menyehatkan jasadku. Ya, ini adalah salah satu nikmat terbesar yang lain yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan. Ya, salah satu doa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang untuk kita minta kepada Allah Jalla wa ala adalah diberikan nikmat kesehatan. Salillahal afwa wal afiyah. Mintalah, berdoalah kamu kepada Allah Jalla wa ala, minta agar diberikan ampunan dan juga diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Jalla wa ala. Ya, segala puji bagi Allah Jalla wa ala yang telah menyehatkan jasadku, lalu kemudian mengembalikan rohku dan mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Jadi ketika kita bangun, artinya kita dibangunkan oleh Allah dalam kondisi yang sehat, lalu kemudian juga dalam kondisi kita dikembalikan ruhnya oleh Allah Jalla wa ala, dan yang penting yang lainnya adalah
yang dengannya Allah Jalla wa'ala juga mengizinkan kita untuk berzikir kepadanya. Ini sunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat, sunnah yang bisa kita amalkan pada saat bangun tidur adalah bersiwak dan mencuci tangan 3 kali setelah beranjak dari tempat tidur. Ya, sikat gigi dan juga mencuci tangan. Siwak berfungsi menyegarkan mulut dan menghilangkan bau yang tidak sedap disebabkan oleh tidur. Ini merupakan bukti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, jadi sebelum adanya himbauan dari para dokter, itu sudah menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu untuk kemudian seorang Muslim senantiasa menjaga kebersihan mulutnya, ya, menjaga kebersihan dan kesehatan mulutnya, yaitu dengan cara bersiwak, dengan cara apa? Sikat gigi. Ya, kalau bersiwak di sini kan, ya, kalau mau ya bisa menggunakan siwak, kayu siwak. Nah, itu tentunya lebih apa? Lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah bagi kita untuk kemudian apa? Untuk menjaga kesehatan gigi kita, untuk menjaga kebersihan kita, karena siwak ini bisa kita bawa kemanapun dan bisa kita mengamalkan banyak sekali sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya kayu siwak, kan kita dianjurkan untuk bersiwak dalam banyak sekali keadaan, seperti misalkan pada saat sebelum kita berwudu atau kemudian sebelum melakukan ibadah sholat, ya, dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian di dalam hadis yang lainnya ketika akan masuk ke rumah juga dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk bersiwak. Yang amanah sunnah-sunnah ini akan lebih mudah bagi kita untuk kita amalkan kalau kita bersiwak dengan menggunakan apa? Kayu siwak. Ya, tapi kalau pakai apa namanya? Sikat gigi itu juga boleh. Tapi ini akan sulit untuk kemudian apa? Bagi kita untuk mengamalkan, ya, sunnah-sunnah siwak pada waktu-waktu yang lainnya, ya, karena akan lebih rumit, ya, kalau kita apa? Bersiwaknya menggunakan sikat gigi, harus nyari air dulu kan, nyari keran dulu ada atau tidak. Tapi kalau pakai kayu siwak itu akan lebih memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersiwak dalam beberapa tempat dan dalam beberapa keadaan. Tapi kalau dalam kasusnya baru bangun tidur, ini tidak hanya kemudian bisa kita amalkan dengan, ya, bersiwak dengan menggunakan kayu siwak, tapi juga bisa dengan apa? Bisa dengan sikat gigi, ya. Tapi yang penting adalah di sini ketika kita bangun, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Adalah bersiwak, sikat gigi. Maka lakukanlah sesudah bangun dari tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana la yanamu illa wasiwaqu inda ra'sihi. Nah, lihat sini. Tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di dekat kepala beliau. Ini kalau sikat gigi kan agak rumit, ya. Kalau dalam bentuk kayu siwak itu lebih memudahkan. Bahwasanya Nabi SAW tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di dekat kepala beliau. Faidastaiqadha bada'a bisiwak, dan apabila beliau terbangun maka beliau mulai dengan bersiwak, dengan, ya, bersikat gigi terlebih dahulu. Demikian pula tatkala bangun dari tidur, janganlah lupa mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan dalam bejana. Ya, jadi kalau kemudian kita biasanya menggunakan air dengan bejana, maka di antara perintah Nabi SAW adalah kita tidak boleh masukkan tangan kita ke dalam bejana yang berisi air tersebut sebelum kita mencuci tangan kita sebanyak 3 kali. Dan inilah adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang tidur kadang menyeka keringat,
atau kadang menggaruk badan, bahkan terkadang tanpa sadar ia menyentuh kemaluan atau tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min taubihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di manakah tangannya berada ya pada waktu dia tidur tadi malam. Ya, tapi kalau kita yang sudah pakai kerannya otomatis, ya ketika kita bangun dari tidur, ya yang pertama kali kita lakukan adalah mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu. Kemudian sunnah yang kelima yaitu berwudu disertai dengan istinsyak dan istinthar sebanyak tiga kali. Ya, istinsyak ya artinya bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam rongga hidung dengan menghirupnya, sedangkan istinthar adalah mengeluarkan air itu kembali. Dan ini sunnah. Ya, baik kita dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, ini tidak ya menghilangkan sunnah ini. Ya, tidak kemudian menghalangi kita untuk mengamalkan sunnah ini. Hanya saja perbedaannya adalah pada saat kita berpuasa tidak dianjurkan bagi kita untuk beristinsyak dan beristintar secara sungguh-sungguh, sekedarnya saja. Tapi di luar daripada pada saat kita berpuasa, maka yang disunahkan adalah kita bersungguh-sungguh dalam beristinsyak dan beristinsar. Fungsi daripada kedua amalan ini adalah untuk mengusir setan. Nah, ini untuk mengusir setan. Ya, menghilangkan kantuk dan mengusir rasa malas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ya ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia berwudu dan beristintar sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya setan bermalam di lubang hidungnya. Ya. Setan yang bermalam di lubang hidung di sini memang ada 2 penafsiran, ada 2 penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah yang dimaksudkan dengan setan di dalam hidung di sini, ini maksudnya adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Kemudian penjelasan yang kedua yang mengatakan bahwasanya ya yang di dalam hidung tersebut adalah memang benar-benar setan. Ya, setan itu masuk ke dalam lubang hidung seseorang. Ya, dan wallahu taala alam, ya, keterangan dan penjelasan yang kedua ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya, karena dalam beberapa hadis, dalam beberapa riwayat, setan itu tidak hanya kemudian bermukim di hidung seorang hamba. Manusia itu sebisa mungkin ya menggoda manusia dalam setiap keadaannya, dalam setiap tempat, dan juga dalam setiap keadaannya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Bahwasanya setan itu akan senantiasa hadir, ya, akan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaannya. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait tentang orang yang telat bangun tidurnya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dzakar rajulu bala syaitan fi udunihi. Ya, itu adalah laki-laki yang mana setan telah mengencingi kedua telinganya. Ya, jadi setan ini senantiasa menggoda manusia dari segala arah dan dari segala sisi. Ya, setan juga bisa makan nggak setan? Makan.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena setan makan dengan menggunakan tangan kirinya. Artinya, ya setan itu bisa makan, bisa minum, bisa kemudian juga bermalam atau mabit di hidung manusia. Kemudian juga setan kencing juga di telinga manusia. Setan juga tertawa. Bisa nggak tertawa setan? Bisa. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang itu menguap, maka hendaknya dia tasahu, dia hendaknya menutup, ya, ketika tasahu, ketika menguap, maka hendaknya dia menutup mulutnya, ya, karena kalau tidak, maka akan ditertawakan oleh setan. Ya, setan juga bisa menangis, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setan menangis lalu kemudian dia berkata, umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Ya, saat setan itu menangis seraya berkata, anak Adam ini diperintahkan untuk sujud, maka mereka pun sujud, maka Allah memberikan mereka surga. Lalu kemudian aku diperintahkan untuk sujud, lalu kemudian aku enggan untuk sujud, maka Allah pun memasukkan aku ke dalam neraka. Ya, juga Nabi kabarkan kepada kita, setan itu juga bisa kentut. Ya, setan itu kan kentut dan juga kabur. Ya, sebagaimana dalam hadis yang mengisahkan terkait tentang, ya, ketika terdengar suara adzan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan." Kalau kemudian dikumandangkan adzan, maka setan itu akan berlari kabur setannya. Walahu duratun hatta la yasma'at ta'din, dan dia punya kentut yang mana kalau dia kentut maka dia tidak akan bisa mendengar azan. Fa idza qada nidaa aqbala hatta idza tuwiba bis salati adbar. Ya, jadi kalau kemudian azannya sudah selesai, dia datang lagi tuh, hadir lagi tuh setan yang godain manusia. Tapi kalau kemudian dikumandangkan iqamah, dia kabur lagi, ya, sampai kemudian apa? Kalau qamatnya selesai, dia datang lagi, ya. Nah, ini adalah di antara sifat-sifat setan dan bagaimana setan ini menggoda manusia dalam setiap keadaan. Bahkan di dalam sholat pun kita juga digoda oleh apa? Digoda oleh setan, ya, digoda juga oleh setan. Ya, namanya setan khinzib. Ada yang mengatakan khinzib, ada yang mengatakan khinzab. Ya, yang menggoda kita dalam sholat itu namanya setan khinzib atau setan khinzab. Ya, makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunahkan bagi kita untuk apa? Beristinsyak dan beristinsar sebanyak 3 kali ketika kita bangun dari tidur, yang mana tujuannya adalah tadi untuk mengusir setan. Ya. Kemudian sunnah yang keenam, yang terakhir yang beliau sebutkan, tidak lupa merapikan tempat tidur setelah bangun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar hidup bersih dan teratur, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyukai keindahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Ya, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala itu adalah zat yang maha indah dan juga mencintai keindahan. Nah, ini adalah beberapa sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bangun tidur. Di dalam kitab yang lainnya ada kitab namanya Al-Minah Al-Ilmiyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Di dalam kitab tersebut, ya, ada beberapa tambahan sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan pada saat kita bangun tidur. Seperti misalkan, ya, sunnah untuk melihat ke langit, ya, melihat ke langit, lalu kemudian baru membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran.
Ya, dan ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwasanya qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail thumma kharaja fa nadhara ila as-sama thumma tala hadhil ayah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat bangun di akhir malam, lalu kemudian beliau keluar dari rumahnya, lalu kemudian melihat ya ke arah langit, lalu kemudian membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Ini juga termasuk bagian daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita amalkan pada saat apa? Pada saat bangun tidur. Tapi kadang kalau melihat langit ini kadang agak rumit ya, terutama kalau ya kita punya pintu yang berlapis-lapis, ya, punya pintu rumah yang berlapis-lapis yang menyulitkan bagi kita untuk kemudian keluar ke rumah lalu kemudian melihat ke atas langit. Ya, kalau yang punya rooftop mungkin lebih mudah, tinggal naik ke atas rumahnya, ke atas rooftop, lalu kemudian lihat langit, lalu kemudian membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Ini adalah tambahan ya dari kitab Al-Minah Al-Ilmiyah fi Bayani Sunani Al-Yaumiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, bila kita lupa niat mengerjakan pekerjaan rumah untuk ibadah, mengharap pahala Allah apa tidak mendapat pahala? Ya, tadi kaidahnya sudah jelas ya. Ya, sebuah rutinitas kebiasaan, perkara-perkara yang sifatnya mubah, bukan bagian daripada perkara ibadah. Ya, hal-hal yang sifatnya mubah ini baru akan menjadi sebuah ibadah kalau kemudian diiringi oleh niat. Artinya kalau kemudian tidak diiringi oleh niat, maka dia akan menjadi sebuah rutinitas biasa saja yang tidak menghadirkan pahala dan tidak dicatat sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, makanya ya ketika kita bangun tidur, kita harus ya ingat-ingat ya untuk kemudian kita memperbaharui niat-niat kita ketika kita akan menjalani aktivitas harian kita. Kita niatkan untuk kemudian beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, nyapu, ngepel, ya bagi ibu-ibu, kemudian masak dan lain sebagainya, rutinitas harian yang sifatnya mubah, maka niatkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, mengusap wajah setelah berdoa apakah boleh? Maksudnya apakah ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Wallahu taala a'lam bishawab. Memang ada beberapa pendapat terkait tentang masalah ini. Ya, mengusap kedua tangan setelah berdoa. Ya, namun pendapat yang sahih wallahu taala a'lam bahwasanya tidak ada sunnah mengusap wajah setelah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang mentraktir makan temannya, tapi suatu saat kebaikannya itu dia ungkapkan, apakah itu merupakan sebuah ibadah? Ya. Ya. Mentraktir teman-teman kita itu ibadah atau tidak, Ibu? Ibadah kalau niatnya ibadah. Ya. Kalau niatnya adalah ibadah, maka bisa bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Niatnya ingin nyenangin teman, ya, atau kemudian
Karena kita ketika traktir teman-teman itu kan kadang-kadang ya teman-teman kita sebenarnya nggak butuh yang namanya makanan, dia mampu untuk beli kadang-kadang. Ya, nah, kita kalau niatnya adalah untuk ibadah, niatnya adalah untuk menyenangin teman, kan menyenangin saudara semuslim itu adalah sedekah, bagian dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka demikian pula ketika kita traktir teman-teman kita, maka ini juga bisa tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, bisa tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena orang traktir itu kan niatnya macam-macam. Ya udah deh, hari ini nggak saya traktir, kamu besok traktir saya kan. Ya, kalau yang kayak gini niatnya ibadah atau tidak? Ya tidak. Ya, ya udah hari ini saya yang bayarin, tapi nanti kamu yang bayarin ya. Nah, ini kalau yang niatnya seperti ini, maka ini tidak dikategorikan sebagai ibadah si Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau niat traktirnya, niatnya adalah untuk nyenangin temannya, atau niatnya untuk hibur temannya yang lagi sedih, yang lagi ada masalah dan lain sebagainya, atau ada teman yang terkena musibah, kan kita dianjurkan untuk memasakkan makanan bagi mereka, maka ini bisa tercatat sebagai ibadah si Allah Jalla wa'ala. Jadi bisa ibadah, bisa tidak, tergantung niatnya. Nah, kalau sudah menjadi sebuah ibadah, lalu kemudian kita ya ungkit-ungkit, kita sebut-sebut lagi apa yang menjadi kebaikan dan ibadah tersebut, maka dengan menyebut-nyebut kebaikan ini khawatirnya ini bisa menghilangkan keikhlasan kita dan sekaligus menghilangkan apa yang menjadi kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan. Ya, dengan apa? Dengan menyebut kebaikan yang kita lakukan. Karena kalau seseorang ikhlas, ya dia tidak perlu untuk menyebutkan kembali kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Ya. Pada saat sedang berwudu, tiba-tiba keluar angin, apakah wudunya harus diulang dari awal? Iya, diulang dari awal. Ya, diulang dari awal. Ya. Pada saat sedang sholat, dari pertama sudah berusaha merapihkan supaya tidak ada rambut yang keluar dari kepala. Pada saat selesai sholat, tiba-tiba ada rambut yang keluar dari kepala. Apakah sholatnya sah atau tidak? Apakah sholatnya harus diulang? Ya. Rambutnya yang keluar ini banyak atau sedikit? Biasanya sedikit ya. Ya, jadi kalau sudah kita berusaha di awal gitu kan, sudah merapikan rambut kita dan kita sudah yakin bahwasanya rambut kita ini sudah tertutup seluruhnya, lalu kemudian ya kita sudah mengusahakan secara maksimal, qadarullah kemudian masih keluar saja, ya wallahu taala alam bisawab, maka ya salatnya tetap sah. Ya, yang penting kita sudah mengikhtiarkannya secara maksimal. Kalau kita sudah mengikhtiarkannya secara maksimal agar kemudian kita tutup aurat, cuma qadarullah ternyata ya akhirnya keluar juga seberapanya, ya maka itu tidak menghalangi keabsahan daripada sholat yang kita lakukan. Ya, karena kita sudah berusaha untuk menutup aurat kita sebisa mungkin, ya menurut apa yang menjadi kemampuan kita. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukan dan kerjakan sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Iya. Ustaz, afwan, bagaimana sikap seorang istri apabila minta uang belanja ke suami selalu bilang uang habis. Sedangkan suami sering shopping online offline, ya Allah. Ini kebalik ini, yang suka shoppingnya suaminya ya.
Nah, biasanya yang suka belanja online itu istri, ya. Satu kebahagiaan, ya. Satu kebahagiaan yang tidak terkira bagi seorang wanita ketika di depan rumahnya ada yang bilang paket. Itu udah kebahagiaan yang tidak terkira. Dan suka berbagi kepada orang lain, namun sama istri dan anak-anaknya perhitungan. Masya Allah. Ya, bawakan hadis yang tadi, Bu. Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait tentang bagaimana ketika kemudian seorang suami dengan hanya menyuapkan makanan kepada istrinya, itu juga sudah dicatat sebagai sebuah ibadah dan kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, ini memang hal yang kekeliruan yang sering dilakukan oleh suami, menganggap bahwasanya kebaikan dan ibadah itu adalah ketika menginfakkan hartanya kepada orang lain. Ya, padahal salah satu kebaikan di depan matanya adalah memberikan ya nafkah kepada anak istrinya. Ya, memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ya. Ada ya, laki-laki suka shopping, saya juga baru tahu. Yang ada suami ngomelin istrinya yang belanja terus biasanya. Kalau ini uang belanja harian kan ya, buat kebutuhan sehari-hari. Berarti besok kalau suaminya minta makan, bilang aja berasnya habis, Pak. Iya kan, nggak dikasih uang, uangnya habis, nggak usah dimasakin. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika istri menyampaikan unek-uneknya kepada suami yang sudah lama dipendam, biasanya kan ada emosinya. Bagaimana supaya unek-uneknya tersampaikan tanpa menyakiti hati pasangan sehingga tercipta solusi. Masya Allah. Ya, sebenarnya komunikasi antara pasangan itu penting. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu setelah Isya. Kalau beliau tidak tidur, maka beliau akan manfaatkan untuk apa? Untuk berbicara dan ngobrol dengan istrinya. Jadi memang harus ada waktu khusus bagi pasangan suami istri untuk berbicara. Ya, kalau kita bilang we time, ya. Kalau ada istilah me time, ini we time. Ya, waktu yang khusus bagi pasangan suami istri untuk ngobrol. Ya, karena banyak hal yang pasti akan diobrolkan oleh pasangan suami istri. Entah terkait tentang ada unek-uneknya, ada perkara-perkara yang selama ini mungkin ingin disampaikan tapi belum sempat untuk disampaikan, atau merasa tidak enak untuk disampaikan, maka buatlah kesepakatan dengan pasangan bahwasanya di antara 24 jam yang kita miliki itu harus ada waktu bagi kita untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Entah ngobrol tadi ingin menyampaikan unek-unek, atau ingin ngobrol terkait tentang bagaimana perkembangan anak-anak di sekolahan, bagaimana ya hafalannya sudah sampai surat apa dan seterusnya. Yang terpenting adalah kita harus bersepakat suami istri untuk meluangkan waktu kita untuk ngobrol satu dengan yang lainnya, ya, tanpa gadget, tanpa hal-hal yang lainnya, ya. Maka disitulah nanti waktu bagi kita untuk saling menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kita selama ini. Dan tentunya dalam kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini harus disampaikan dengan hikmah. Hikmah itu kata para ulama yaitu qaulu ma yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi 'alal wajhil ladzi yanbaghi.
Yang dimaksudkan dengan hikmah itu adalah mengambil tindakan yang tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Itu yang dinamakan hikmah. Jadi kalau ada unek-unek yang disampaikan secara baik-baik tanpa kemudian menggebu-gebu, tanpa dengan suara yang keras, ya, suara yang diangkat, apalagi dengan gestur yang tidak baik, ya, sampaikan dengan cara yang baik-baik. Ya. Allah taala alam bisawab. Minta solusinya Ustaz, setiap malam menjelang tidur selalu gelisah karena merasa masih sia-sia waktu seharian dan menyesal dengan berbagai amal yang terluput. Ya, ini bagus. Kalau kita ada perasaan menyesal di dalam hati kita, bahwasanya ada banyak kebaikan yang terlewatkan dari diri kita, maka ini tentunya adalah perasaan yang baik, perasaan yang bagus hal yang seperti ini. Ya, menimbulkan ya semangat untuk kemudian menjalani kehidupan di esok harinya. Ya, karena dia mengevaluasi segala apa yang menjadi kekurangan yang dia lakukan pada hari tersebut, sehingga kemudian timbul penyesalan. Hal inilah yang pernah kita jelaskan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah menyesali terkait tentang bagaimana beliau tertinggal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan keutamaan bagi seseorang untuk mengantarkan jenazah ke kuburannya. Padahal yang selama ini yang beliau tahu adalah sunnah hanya mensolati saja, mendapatkan pahala 1 qirat. Sedangkan di hadis yang selanjutnya Nabi jelaskan kalau kemudian setelah selesai dia mensolati jenazah lalu kemudian dia ikut menguburkan ya sampai selesai, maka dia mendapatkan 1 qirat yang lainnya. Maka Ibnu Umar ya nyeselnya luar biasa, karena artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah terlewatkan dari dirinya. Ya, ini bagus kalau kemudian seseorang menumbuhkan perasaan-perasaan yang seperti ini. Ya, sebagai bahan evaluasi untuk di hari yang berikutnya, dia bertekad, dia mengazamkan dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan yang tadi terlewatkan begitu saja. Bagaimana seharusnya biar setiap hari bisa konsisten memaksimalkan waktu. Ya, ini kaitannya tentang bagaimana kita memanajemen waktu yang kemudian kita miliki. Ketika kita menyadari bahwasanya waktu ini adalah nikmat Allah yang besar. Ketika kita menyadari bahwasanya waktu ini adalah termasuk salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, maka ketika kita menyadari hal-hal tersebut, maka insya Allah taala ya waktu-waktu yang kita jalani ini akan menjadi waktu-waktu yang akan senantiasa kita isi dengan senantiasa melakukan amal solih dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena tidaklah seseorang ya memanfaatkan waktu kecuali dia menyadari dan mengetahui bagaimana mahalnya waktu. Ya kan, kalau orang Eropa bilangnya waktu itu adalah uang. Kalau di kita itu al-waqtu kas-sayf. Ya, waktu itu ibarat pedang. Fa'ilam taqta'hu qata'a. Kalau kita kemudian kita tidak ya gunakan, manfaatkan waktu tersebut sebaik-baik mungkin, maka tentunya waktu tersebut akan tersia-siakan begitu saja. Nah, habis ya waktunya. Masih ada 2 pertanyaan. Disimpan ya di pekan yang berikutnya. Ya, qadarullah hari ini banyak pertanyaan dan kebanyakan curhatnya. Ya, nggak apa-apa. Khair insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah Jalla wa ala dan yang salah berasal dari kejahilan dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Astagfirullah li wa lakum. Di sini sebenarnya ada pertanyaan juga di Zoom. Oh, sudah diketik tadi ya. Oh ya, baik.
Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.